Assalamualaikum Sobat Football United. Ada kabar-kabar yang ingin gue sampaikan nih di video kali ini. Ini menarik ya, terkait dengan situasi pemain buruan atau keadaan untuk posisi lini tengah nih Manchester United dari berbagai sumber yang mudah-mudahan sumbernya kredibel. Ini dari apa yang akan diinformasikan atau akan dikabarkan ya. Jadi gue ingin mulai dulu dari Elliot Anderson. Bagaimana dari BBC ini ya. Oke, gue ingin artikan dulu co-owner Ineos ini telah memutuskan ya, mereka tidak akan mengikuti harga valuasi dari Nottingham Forest untuk Elliot Anderson senilai 120 juta pound. Wow, 120 juta pound Sobat Football United. Ini lebih tinggi daripada Paul Pogba yang dihadirkan di Old Trafford beberapa tahun yang lalu ya. Jadi, tapi angka 120 juta pounds ini menurut gue memang angka yang sangat tinggi sekali, di mana akan ada banyak resiko juga ya yang bisa terjadi dengan angka sebesar itu. Kita tahu bagaimana pemain-pemain lain khususnya yang datang ke Manchester United dengan angka yang terlalu tinggi, akan ada beban, tekanan terlalu besar. Sorotan pun juga seperti itu, ekspektasi, harapan ya, ini juga akan sangat tinggi sekali. Belum lagi akan sangat dimainkan oleh media. Dan salah satu faktor terpenting juga kemampuan dari klub, artinya finansial Manchester United, apakah bisa untuk menggelontorkan 120 juta pounds hanya untuk satu pemain, di mana Manchester United juga harus mengejar beberapa posisi, beberapa pemain di musim panas nanti. Gue lanjutkan ya. Walaupun klub tetap tertarik kepada gelandang 23 tahun tersebut, Sir Jim Ratcliffe ini tidak ingin mengeluarkan angka untuk kesepakatan dengan Nottingham Forest, angka 120 juta pounds. Nottingham Forest sendiri ya masih belum menyepakati berapa kira-kira angka yang pasti, tapi Manchester United tidak ingin untuk menyamai angka tersebut. Dan sebagai hasilnya ya, ketertarikan terhadap Elliot Anderson ini semakin mendingin, dan baru akan mungkin melakukan pergerakan lagi kalau Nottingham Forest menunjukkan tanda akan mengurangi angka tersebut. Jadi Manchester United menurut gue melakukan hal yang bagus, dalam arti begini. Ya, kalau memang dari sisi kemampuan, misalnya ingin gue bahas dulu dari sisi kemampuan, ya memang Elliot Anderson, gue pun juga memiliki pendapat dia adalah pemain yang ideal untuk lini tengah Manchester United. Kemampuannya, lalu juga kapasitasnya, potensinya, lalu ya dia menurut gue juga menunjukkan pengalaman yang juga luar biasa di Premier League bersama dengan Nottingham Forest, sebelumnya bersama dengan Newcastle United. Paling ideal menurut gue saat ini dari sisi kemampuan, menurut gue secara ringan amatiran. Tapi dari sisi finansial, kalau memang terlalu tinggi, ya Manchester United tidak perlu mengikuti. Menurut gue seperti itu. Manchester United juga harus memiliki batasan-batasan ya, di mana mereka bisa lakukan untuk melakukan negosiasi dengan pihak Nottingham Forest, atau bahkan ketika memang dari awal angka tersebut terlalu tinggi misalnya, ya sudah, mereka mundur. Ada klub lain yang berminat misalnya, ya sudah, memang itu keadaannya. Menurut gue penting dari awal memang Manchester United ini bukan mencari alternatif dari Elliot Anderson di lini tengah. Dan sebelumnya dikabarkan juga bahwa Aurelien Tchouaméni ini disebutkan salah satu alternatif ya untuk posisi lini tengah. Tapi dari Santi JFM, salah satu news aggregator, mengatakan bahwa, atau mengabarkan ya, Tchouaméni ini dilihat sebagai pemain yang sangat penting oleh staf Real Madrid, dan klub Spanyol ini ingin memperpanjang kontrak dari Aurelien Tchouaméni, bahkan menaikkan gaji dari Aurelien Tchouaméni. Wow, jadi menurut gua Elliot Anderson dicoret,
Aurelion Tchouameni dicoret dari informasi tadi. Lalu siapa ini ya nama yang bisa didatangkan untuk posisi lini tengah? Andy Mitten di salah satu podcastnya mengatakan bahwa sebelumnya Elliot Anderson ini memang target pertama. Dan kalau Anda menanyakan kepada saya ya, saya mengatakan bahwa memang ada seorang gelandang dari sebuah klub besar di Premier League yang memang diminati oleh Manchester United, dan itu adalah Tonali. Tapi saat ini kemungkinan Tonali ini tidak besar. Dan bahkan disebutkan ya, kesepakatan antara Manchester United dengan Tonali kemungkinannya ini sangat kecil setelah mempertimbangkan banyak aspek. Wow, ini ada juga yang mengatakan aspeknya adalah aspek harga, lalu juga situasi dengan kita tahu ada situasi hukum ya kan dengan Sandro Tonali dalam beberapa tahun yang lalu. Jadi Tonali pun juga tidak nih. Jadi Aurelion Tchouameni dicoret tadi, Elliot Anderson juga seperti itu, Tonali pun sama juga nih. Nah, ada beberapa nama juga yang sebelumnya sempat dikaitkan dengan Manchester United, nama-nama mungkin yang dalam tanda kutip kurang premium jika dibandingkan dengan Tonali, dibandingkan dengan Elliot Anderson, dibandingkan dengan Aurelion Tchouameni, yaitu adalah Matheus Fernandes dari West Ham United, Alex Scott dari Bournemouth, dan juga Joe Gomez dari Wolves yang dikabarkan ini juga diamati oleh Manchester United. Manchester United ingin mendatangkan dua gelandang dengan harganya masing-masing 70 juta pounds keduanya ya, masing-masing. Dan ini sama seperti angka yang mereka keluarkan untuk mendatangkan 3 pemain di musim panas tahun lalu. Artinya ketika mendatangkan Mbeumo, mendatangkan Cunha maupun juga Sesko, angkanya sekitar 70 juta pounds, ya sekitar 80 juta euro untuk ketiganya. Dan ini aja situasi ini ya, artinya ini saja nih sebenarnya ada pada keterbatasan dari Manchester United, kemampuan keuangan dari Manchester United. Artinya ya kemampuan Manchester United ini tidak secara leluasa bebas di musim panas nanti. Mendatangkan Alex Scott misalnya, Joe Gomez, ataupun juga Matheus Fernandes, ini juga tetap tergantung berapa harga dari ketiga pemain ini. Manchester United butuh 2 pemain, tapi mereka juga memiliki sekali lagi angka keterbatasan secara finansial. Jadi mereka tidak bisa ya terlalu bebas, katakanlah seperti itu. Nah, ada nama lain ini yang pernah dikaitkan dan juga pernah gue kabarkan di channel ini. Manchester United dikabarkan oleh Jacobs-Ben dan juga Alex Kruk sudah melakukan kontak dengan Ederson, gelandang dari Atalanta, gelandang asal Brazil ya. Manchester United sendiri ini melihat valuasi dari Ederson menurut Alex Kruk dan juga Jacobs-Ben senilai 42 juta pounds. Nah, angka ini jelas di bawah 70 juta pounds. Jadi apakah memang Manchester United yang beberapa periode yang lalu, tentu saja dengan manajemen dan juga staf kepelatihan yang tidak sama, menunjukkan minat terhadap Ederson, apakah akan diaktifkan lagi nih di musim panas kali ini? Bagaimana menurut Sobat Football United? Ederson. Dan nama lainnya ini dikabarkan oleh Fabrizio Romano, yaitu adalah Carlos Baleba. Artinya dikabarkan bahwa memang sempat ada kesepakatan secara verbal antara Manchester United dengan Carlos Baleba, dan ini juga sempat gue singgung di channel ini. Nah, tapi tentu saja ada kemampuan yang terbatas. Kalau kita melihat di musim panas tahun lalu, Brighton kabarnya menginginkan angka berapa tuh? Sekitar 100 juta pounds untuk Carlos Baleba. Lupakan menurut gua. Kalau Brighton masih dengan angka seperti itu, maka Carlos Baleba akan masuk ke daftar yang sama dengan Elliot Anderson, yang sama dengan Sandro Tonali, yang sama dengan Aurelion Tchouameni. Artinya daftar pemain yang tidak mungkin Manchester United lakukan untuk dekati untuk musim panas nanti ya. Dan ini merupakan salah satu gambaran misalnya bagaimana pergerakan Manchester United di bursa transfer musim panas nanti ini memang akan sangat sibuk sekali. Beberapa pendapat yang mengaitkan dan akan gue ulangi lagi terkait dengan Alex Kruk, Joe Gomez misalnya, Matheus Fernandes, ini juga masih akan tergantung berapa angka dari klub masing-masing. Tentu saja ada perkiraan dan juga asumsi, tapi Wolves misalnya ya, ataupun West Ham United ataupun Bournemouth, mereka tahu bahwa Manchester United memiliki kebutuhan lini tengah. Dan ketika Manchester United sampai datang ke salah satu dari 3 klub itu,
Mereka tahu bahwa Manchester United sedang sangat terdesak. Dan itu bisa sangat mereka mainkan ya terkait dengan harga pemain. Dan gua harapkan Manchester United tidak sampai ada di tahapan itu. Sehingga bagaimanapun juga Manchester United harus memiliki banyak alternatif nih. Tentu saja tidak bisa alternatif secara asal-asalan gitu ya. Tapi sekali lagi terkait dengan alternatif itu juga gua memiliki optimisme lah dengan manajemen Manchester United kalau melihat apa yang mereka lakukan di musim panas tahun lalu. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United ya, membahas terkait dengan kabar-kabar yang mengaitkan pemain-pemain lini tengah dengan Manchester United. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.